Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel ini. Udah lama banget ini nggak ngebahas lagi YouTube channelnya karena udah mati kurang lebih 3 tahun. Dan sekarang mau bahas baru di YouTube channel ini tentang numerical. Oke, oke, kita mulai aja deh, nggak usah banyak bacot. Kita mulai, kita mau bahas apa nih sekarang? Kita mau bahas PDB, tapi secara apa? Numerical. Jadi ada N ya. Ini bukan N word tapi numerical. Oke. PDB secara numerical. Jadi bahas dulu deh ya. Jadi untuk disclaimer dulu. Jadi di video ini bakal dibagi 3 sesi. Sesi yang pertama itu akan menjelaskan tentang teori. Sesi kedua nanti ngebahas kita buat codingannya secara numerical. Yang terakhir kita akan ngebahas permasalahan-permasalahan soal gitu. Oke. Ya oke, kita bahas dulu tentang teorinya ya, PDB. PDB itu apa? Diferensial itu apa? Kenapa namanya persamaan diferensial biasa? Oke. Nah, kurang lebih gini deh. Misalnya aku kasih dulu garis. Misalnya aku punya garis seperti ini. Garis ini itu isinya banyak angka-angka di dalamnya. Jadi di garis ini terdapat banyak angka dan ini garisnya lurus ya. Ini anggapnya garisnya lurus. Oke. Nah, sekarang misalnya aku punya garis, aku mau potong garis itu di sini dan di sini. Ini namanya, anggapnya ini garis di x ke 0 dan di sini garis ke xn. Oke. Nah, x0 ini misalnya anggapnya 0 nilainya ya, angkanya, terus yang xn itu nilainya 1. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari 0 ke 1 itu butuh berapa banyak angka sehingga biar gimana ya? Berapa banyak angka sehingga dari 0 bisa nyampe ke 1? Berapa? Nah, kita anggapnya berapa step? Berapa step? Apakah 1 step? Apakah 2 step? Apakah 4 step? Apakah berapa? Tak hingga step. Yang jawabannya siapa nih? Jawabannya berapa ya? Jawabannya adalah semuanya benar. 1 step benar, 2 step benar, 4 step, 3, 4, apapun semuanya benar. Ketika apa? Benar ketika konsisten. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kalau misalnya nilainya itu konsisten dengan step-step yang ada, maka itu bisa dibilang benar. Oke? Nah, jadi misalnya gimana? Kalau yang bilang 1 step gimana? Yang bilang 1 step berarti dari 0 langsung aja ke 1. Ya, benar kan? Bisa nyampe ya 1 step doang. Yang bilang 2 step berarti dia butuh 2 kali. Kalau dia butuh 2 kali angka, berarti dia harus menambahkan sesuatu sampai 2 kali. Nah, nambahinnya seberapa nih? Kalau tadi kan nambahnya 1 angka doang ya, atau nambahin 1. Atau kita bilangnya step itu delta x. Nah, kalau misalnya yang 1 berarti cuma 1 angka doang kan? Cuma 1 step berarti cuma delta x-nya cuma 1. Kalau misalnya 2 angka berarti kita butuh delta x-nya berapa? 0,5. Ya. Aduh, gimana ya? Warnanya ini nggak cocok banget. 0,5, 0,5. Nah, berarti delta x-nya berubah nih. Jadi dibuat deh di grafik ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini ada step. Nah, kalau kita pakai stepnya, terus ini delta x-nya. Kalau stepnya 1, kita cuman butuh delta x-nya 1 aja untuk dari 0 ke 1, ya enggak? Kalau kita stepnya 2, kita butuh delta x-nya jadi berapa nilainya? Harus 0,5 biar konsisten, kayak gitu maksudnya. Kalau 4 berarti apa? Ya kita bagi lagi nih 4, warnanya biru deh. Nah, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Dan dia harus berapa nih delta x-nya ya? Delta x di sini nih. Nah, delta x-nya berapa nih? Harus 0,025 kalau 4 step keempat, kayak gitu. Dan semua jawaban ini benar. Jadi kita harus lihat ya, ininya ada berapa dan harus konsisten, kayak gitu. Terus maksudnya apa nih dengan diferensial kayak gitu ya? Nah, maksudnya itu gini. Coba ya, kita gini dulu deh. Dari ilustrasi yang di atas ini. Oke. Kita buat nih persamaannya. Misalnya, kalau xn kurang x0 ya,
xn dikurang x0 ya, itu jaraknya bakal sama dengan delta x dikali banyak stepnya, ya enggak? Delta x dikali banyak stepnya, 1, 2, 3, 4, misalnya kalau ada 4 ya, berarti delta x dikali dengan stepnya. Nah, berarti delta x nya berapa? Oke, kan yang berubah itu delta x semua, yang berubah kan delta x nya doang kan, gitu. Stepnya bebas, kita mau masukin berapa, yang bakal berubah adalah delta x nya. Berarti delta x itu sama dengan, bisa kita tulis gitu ya, xn dikurang dengan x0 per step. Nah, ini yang dinamakan diferensial. Jadi definisi diferensial itu delta x. Kita mau nyari nilai delta x. Delta x berapa sih yang konsisten dari batas-batas tertentu. Nah, itu yang dinamakan diferensial. Jadi teman-teman mungkin semoga udah paham ya apa itu artinya diferensial. Nah, sekarang lihat nih persamaan ini ya. Delta x sama dengan dn kurang x0 per step. Nah, persamaan ini kalau secara numeral gini nulisnya dx, tapi kalau secara analytical bisa nulisnya pakai d ya, jadi dx kayak gitu. Nah, dx itu sama dengan xn x0 per, nah ini stepnya. Karena kita masih step ya, makanya ngomongnya delta x ya. Jadi delta x ini artinya diferensial ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara nyelesain permasalahan ini secara numerikal ya? Ini kan permasalahannya masih mudah, garis lurus doang. Tapi kalau garisnya nggak lurus, misalnya gini, fungsinya itu, wah ini pakai fungsi ya, fx, misalnya kayak gitu. Gimana caranya biar konsisten kayak gitu? Jadi, nah ini lebih rumit. Kalau misalnya garisnya lurus aja, kayaknya semuanya konsisten ya. Tapi kalau misalnya garisnya nggak lurus, itu bakal ada tidak kekonsistenan. Contohnya, misalnya kita buat ya, tapi ada sampai sini. Ada yang bilang misalnya stepnya dia maunya 2 deh. Jadi nih stepnya, step ya, tulis ya. Stepnya misalnya 4 sama stepnya 2. Nah, step 4 dan 2 itu bisa beda konsistennya. Jadi belum tentu nyampe di titik yang sama. Jadi dari titik sini mau ke titik ini itu belum tentu nyampe gitu. Contohnya dulu yang 4 ya. Kalau 4 berarti kita butuh bagi 4 nih. 1 2 gini kita bagi ya 4 ya, tetap sama sih nyampe ya, tapi gini nggak konsisten, bagi terus bagi 4. Oh bukan gini, bagi 4 gini, 1 2 3, bener deh gini, 1 2 3 4 ya gitu. Nah, nggak konsistennya gimana? Nggak konsisten dalam delta x nya. Delta x nya itu harus konsisten. Nih lihat nih, nggak konsistennya gimana? Awalnya kalau misalnya dari sini ke sini itu panjang itu yang ini nih, segini nih panjangnya. Sekarang yang di sini nih, kita yang kedua ya, delta x yang kedua itu panjangnya jadi nggak konsisten tuh, jadi lebih kecil ya nggak? Kelihatan kan? Jadi lebih kecil. Jadi awalnya segini tuh, awalnya segini panjangnya, terus jadi sekecil ini, terus jadi panjang lagi nih, terus jadi kecil lagi. Nah, nggak konsisten kan nilainya. Nah, karena nggak konsisten, susah kan nyari kita harus nyari konsisten. Jadi ini jawabannya salah kalau misalnya stepnya 4. Kita harus nyari step yang paling bagus untuk nyelesain permasalahan ini gitu ya. Nah, stepnya gimana? Nah, bagusnya step itu kita kecilin. Jadi kalau misalnya stepnya bukan kecilnya, semakin tinggiin. Kalau stepnya kita tinggiin, jadi misalnya stepnya itu 100, itu makin kecil banget. Jadi itu step nilainya kemungkinan konsisten si delta x nya kayak gitu. Jadi step ini penting banget untuk nilai konsisten dan bakal dapat nilai diferensial yang paling mendekati nilai yang analytical ya kayak gitu. Oke, yaitu sekedar intermezzo. Tapi kita lihat lagi nih ya persamaan yang di sini. Delta x sama dengan xn kurang x0 bagi step. Dan sekarang kita ada namanya persamaan forward metode ya, bukan persamaan ya, metode forward Euler. Nah, gimana nih persamaannya ya? Coba nih kita lihat nih persamaannya kayak mana.
wait menit, tunggu nggak nyampe menit sih, wait a second. Wait di mana ya, ini saya lupa naruhnya fotonya. Oke, nah ini nih, coba teman-teman lihat ini persamaan. Nah ini dia persamaan dari metode dari forward Euler. Lihat nih, persamaan yang kita tadi buat secara sederhana ini sebetulnya persamaan Euler ya. Nah gini ya, tadi saya ngomong delta x itu turunan. Nah turunan sama dengan y n plus 1. Nah ini n plus 1 kan, karena x0 berarti sini n plus 1 nya selanjutnya, maksudnya gitu, dikurang dengan yn ya, atau enggak x0 kayak gitu tulisannya sini, dibagi h, berarti h ini step kayak gitu ya. Nah persamaannya jadi seperti ini. Nah kalau kita tuliskan lagi nih ya, persamaan tuh jadi ya udah, berarti persamaan nggak usah tulis lagi, tapi jadi ini ya, tinggal dikalikan aja, dikalikan ke samping sekian. Nah kita bisa dapat nilai yn plus 1. Terus maksudnya yn plus 1 gimana? Nah karena di soal biasanya pakai yn plus 1. Oke, nah sekarang coba kita lihat soal ya. Nah, sekarang kita membahas soal. Oke. Nah misalnya ini ada soal nih. Oke, nah soal nih ada diketahui PDB sebagai berikut sama 0. Terus tentukan Y0 menggunakan metode dengan variasi. Nah si H-nya ini stepnya 0,01, ada yang 0,01, ada yang 0,01. Nah yang benar yang mana gitu ya. Kita harus mencari nilai delta. Ini delta X-nya ya, berarti H itu delta X-nya. Kurang lebih delta X-nya kalau pakai yang cari tadi, tapi ngomongnya H ya, nggak boleh ngomong delta X. Nah, gimana caranya? Ya, udah. Coba kita lihat nih di samping. Kita di sini yang nomor 1 yang A dulu ya. Jangan yang A. Kayaknya gak enak nulisnya pakai eksponensial ya. Jadi kita pakai yang B ya. Nah, si B kita punya persamaan gimana nih? DY per DT tambah TY kuadrat sama dengan 1. Oke. Apakah ini udah persamaan diferensial? Belum. Persamaan diferensial itu harus gini. DY per DT sama dengan, ya enggak? Berarti kita pindahin semuanya, berarti 1 dikurang TY kuadrat. Oke. Nah, ini berarti kita punya persamaan diferensial, atau kita bisa tulis persamaan diferensial gini, F Y, T sama dengan 1 minus TY kuadrat. Oke, gitu kan ya persamaan diferensial. Oke. Nah kalau kita punya ini harus ada gini ya, centang atasnya, maksudnya turunan pertamanya. Kalau udah, terus yang disuruh cari di sini y 0,1 nya berapa? Ketika udah ketemu nilai y0 ya, jadi dia punya nilai y0, berarti nilai y1 nya berapa nih? Oke, gitu. Jadi anggapnya ya, ini kalau misalnya visualisasinya, kita punya grafik kayak gini. Nah, kayak gitu. Di sini ini Y0. Katanya Y0 ini nilainya berapa nih? 1 kalau di soal ya. 1. Mau dicari di sini nih. Itu Y 0,1. Nilainya seberapa sih? Gitu. Sedangkan dicari dengan step-step yang di bawah sini, yang benar yang mana gitu ya. Misalnya stepnya 0,01, berarti nambahin 0,01 kayak gitu, tambah lagi 0,01 untuk di X nya ya itu. Nah oke. Jadi kita dapat informasi apa ya di sini? Kita dapat informasi Y0 itu sama dengan 0 ya enggak. Terus kita punya informasi X0, atau X pertama ini kan berarti X0 ya, X pertama, atau Y masukin X0 sama dengan 1 kayak gitu, dimana X0 nya 0 gitu ya, X0 nya 0. Terus kita punya apa, informasi apa lagi nih? X target nih, X N sama dengan 0,1. Kalau YN nya yang mau dicari
gitu, bukan YN ya, YXN. Nah kayak gitu. Nah gimana caranya? Berarti tulis dulu nih, XN nya kita udah punya nih satu, yang ditanyain tuh YXN berapa. Oke. Nah gini, kita punya datanya kayak gini. Terus kita punya apa lagi? Si H nya. H nya itu 0,0, oh pakai yang 0,01 ya. Nah gini deh, ini dirapin dulu deh. Gini ya, ini dihapus dulu, percepat aja karena ini uploadnya nanti real time, jadi biar nggak lama ngeliat tulis orang nulis. Nah ini pertamanya kita punya fungsi, jadi diketahuinya seperti ini. Oh gini dulu caranya, bentar, di stop dulu. Oke, udah ya, kita lanjut lagi. Nah jadi gini, kita diketahui di soalnya itu kita punya apa, satu punya fungsinya, terus punya jaraknya atau H-nya itu 0,01, terus kita punya X0 nya 0, XN nya itu 0,1, terus ada YX0 nya 0, terus yang ditanya itu XN nya, ini sini berapa sih nilainya XN nya, kayak gitu. Ketika Y masukin XN nya 0,1 sama dengan berapa, kayak gitu ya. Berarti kita punya 3, bukan 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 yang diketahui variabelnya. Oke, nah gimana cara nyarinya? Yuk kita sekarang coba ini dulu, secara ketik-ketikan aja ya. Gimana nih? Jadi gini, bukan ketik-ketikan, jadi ini ada iterasinya. Misalkan ini X0, terus ada Y0 nya pasti ya, terus ada Fx0, Y0 nya. Oke, terus nanti dapat nih nilai selanjutnya Fy. Oh gini, Y 1 plus N. Nah kayak gitu. Nah yang untuk pertama ya berarti iterasi ke 0 kan. Iterasi ke 0 kita punya X0, masukin X0 nya berapa? 0 ya. Terus Y0 nya berapa? Y0 nya itu ketika X0 ya kan, berarti 0 nilainya. Terus Fx0 Y0 nya berapa? Nah masukin nilai X0 sama Y0 nya ke fungsi Fx. Fungsi Fx nya mana? Ini, masukin nih ini ke sini, berarti ya ini kan ini X, T nya itu X ya, jadi ini kan kebalik ya, Y, T ya, jadi masukin aja 0, 0, berarti ini 0, 0 gitu ya. Kalau ini kan Y, T, kalau di sini X, Y. Ya emang penulisannya aja sih ini, biar ya udah deh, biar nggak pusing, bukan X ya, ya tapi nggak apa-apa deh X. Nah kayak gitu ya, kalau kita masukin tuh jadi 0, berarti jadi 1 ya kan, Y nya 0, T nya 0, kayak gitu. Ini 0, 0 kayak gitu. Terus jadi Y 1 plus N atau N plus 1 nya berapa? Nah ini tinggal pakai rumus tadi, rumus yang nah ini YN, berarti tambahin ya YN nya, Y yang sekarang 0 ditambah dengan apa nih rumusnya, H dikali dengan F sekian gitu ya. H nya itu berapa? Hanya 0, kita kan ada soalnya 0,01 dikali dengan si F yang sekarangnya itu, sekarangnya berapa? 1 kayak gitu. Nah kalau kita kalikan berarti kan jadinya 0,01 ya. Nah kita dapat nilainya 0,01. Nah kalau udah dapat nilai 0,01, kita masuk lagi untuk iterasi kedua ya. Nah jadi iterasinya 1 karena kalau di komputer kan tadi 0 ya. Nah X0 nya berapa nih selanjutnya, karena kan nggak ada bukan pengaturan ya, nggak ada apa yang diketahui X selanjutnya. Nah gimana cara taunya? Taunya dari X selanjutnya itu pasti apa? X ditambah dengan ini, misalnya gini, ini X sekarang di sini yang biru nih, jangan biru, warnanya merah.
di sini. Ini X sekarang, X0. Nah, X selanjutnya itu pasti kan X ditambah dengan si H-nya, ya enggak? Karena dia kan bakal jaraknya harus sama terus, konsisten, ya kan? Berarti selanjutnya pasti X ditambah H, atau 0 ditambah 0,001. Berarti selanjutnya 0,001. 0,01, bukan 001 ya, 0,01. Terus Y0 nya selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya Y0 nya nilai dari nilai si ini kan kita dapat ya nilai ini. Kan YN nya itu jadi ini 0,01 gitu. Berarti 0,01. Jadi nilai sebelumnya di sini gitu ya. Terus fx nya berarti berapa ya? Masukin 0,01 dengan fungsi yang ini. Nah, terus dilakukan terus nih. Ini dilakukan terus, dihitung terus sampai dapat nih di sini nilainya berapa. Nah, itu jawabannya. Oke. Ketika di Y 0,1. Nah, ngitungnya kan capek nih. Kenapa? Di sini saya cuma ngasih tahu cuma 2 karena ngitungnya bakal banyak banget. Bayangin dari ini kan di soalnya ya, dari X0 sampai 0,1 dengan stepnya 0,01. Berarti ada berapa perhitungan di sini? Ada 10 nih ngitungin. Terus 1 2 sampai 10 karena kan stepnya 0,01. Berarti ada 10 step nih sampai ke 0,1. Capek ya ngitungnya. Nah, makanya kita pakai komputer. Oke, sekarang kita coba ke komputernya. Kita kecilin. Oke. Masuk deh ke komputernya. Kita lihat ke persamaannya. Nah, gimana cara nyelesainnya? Kita coba, ini dihapus dulu. Oke, kita buat aja fungsi ya. Atau enggak buat definisi. Nah, kita buat fungsi atau definisi namanya. Bebas lah apa aja. Nah, kita namanya forward Euler. Nah, forward Euler kita butuh apa nih? Kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ya, soal yang tadi itu ini, itu kita butuh, kita ada ya, bukan butuhnya, tapi ada yang diketahui soalnya itu ini, sama ini, kayak gitu. Nah, itu tuh apa aja tuh? Berarti ada fungsi ya, fungsinya, terus ada X0, Xn, terus Y0, H sama fungsi. Oke, kita tulis deh. Berarti kita harus masukin ke fungsi ini X0 nya, terus Xn nya, ya enggak? Terus Y0 nya kan yang diketahui gitu ya. Jadi kita masukin ke dalam itunya yang diketahuinya aja. Ini diketahui X0, terus fungsinya F-nya sama dengan, terus apa lagi? Sama H ya. Sama H. Oke. Sama ada satu lagi nih. Targetnya mau berapa? Y target. Oh, bukan, gak usah target. Jadi Xn ini X targetnya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Sekarang kalau kita udah masuk, tinggal kita implementasin rumusnya. Rumusnya apa? Ini kan. Nih, Xn plus 1 Xn tambah kayak gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa tulis nih, Y-nya itu kan sama dengan awal ya. Y awal itu, nilai awalnya itu Y0. Oke. Nah, bisa kita tulis gitu. Karena Y awalnya itu pasti Y0 ya guys ya. Ya guys ya. Terus X-nya, X dasarnya, X paling awalnya. X awalnya itu X0 ya. Cari ini. Nah, kayak gitu. X awalnya X0. Y awalnya kita definisiin, X awalnya definisiin. Kalau udah definisiin, kita tinggal cari deh fungsinya. Tinggal kita tulis ulang persamaannya ya. Persamaannya itu sama dengan YN. Berarti ini kita mau tulis secara apa nih? Biar mudah kita nulisnya langsung aja. Y sama dengan, jadi nilainya berubah-ubah terus. Y plus ya, kan di rumusnya gitu. Nih, Y sama dengan Y plus H dikali dengan F gitu ya.
H dikali fungsinya. Berarti H dikali dengan fungsinya. Gitu. Nah, udah kan sampai sini? Nah, belum sampai sini, belum udahnya, oke? Nah, perhitungan ini bakal dihitung terus sebanyak stepnya. Nah, banyak step itu bisa kita cari dengan apa? Banyak step itu bisa kita cari dengan misalnya gini. Ya tadi ya, jaraknya gimana, sorry. Nah, jaraknya dari sini sampai sini, terus delta H, berarti stepnya apa? Rumusnya kan bisa gini ya. Jadi stepnya itu sama dengan xn dikurang dengan x0 per delta x. Atau ini delta x-nya bisa diomong tadi H ya. Kayak gitu. Jadi bisa kita tulis nih. Berarti tulis nih step dulu. Step itu sama dengan xn dikurang dengan x0. Terus kita bagi. Oh sorry, ini ketutupan ini loh. Oke. Dibagi dengan H. Gitu. Oke, ini banyak stepnya. Berarti kita bakal ngelakukan iterasi ini sebanyak step ini, gitu kan? Dan kita mau ngitung sebanyak itu tadi kan, biar nggak capek. Oke, kita hitung berarti jadi gini. For I in range dari step. Oke. Nah, berarti gini kita indentasinya kita kesampingin. Y sama dengan ya, oh ini tinggal bagusin dikit ya. Jadi tutup kurungnya harus diginiin biar enak dikit. Biar takutnya itu ini dia ngitungnya tambah dulu baru dikali. Harusnya kan ini dikali sendiri terus ditambah. Tuh. Nah, terus kita coba lihat lagi nih yang di sini ya. Nah, kan ini udah benar. Oke, nah sama apa nih yang berubah lagi? Yang berubah tadi nilai X-nya. Setiap dia iterasi X-nya nambah. Jadi sebanyak ditambahin dengan stepnya gitu ya. Jadi X-nya kan nambah terus. Selanjutnya yang di sini ya. Yang di sini. Yang kedua berarti kan 0,02 nih stepnya. Begitu. Berarti kita tambahin stepnya. Stepnya berarti si X-nya ya. Nah, si X-nya ini itu sama dengan si H-nya. Jadi kita mau nambahin terus setiap dia muter di sini itu tambahin H-nya. Terus masuk lagi ke persamaan ini. Terus. Udah jadi selesai. Jadi hasilnya kita return. Indentasinya ke sini ya. Nah, jadi hasil dari fungsi ini itu returnnya adalah nilai yang kita mau. Nilai yang kita mau apa? Nilai Y-nya ya. Terus nilai X-nya mau juga gak? Boleh juga. Kalau kita mau kasih nilai X-nya juga. Kita mau return balikin nilai X-nya juga. Selain itu mau kasih apa lagi? Nilai stepnya boleh. Kita keluarin juga nilai stepnya. Jadi kita return hasil akhirnya itu nilai stepnya X sama Y-nya. Oke? Nah sekarang udah jadi nih persamaannya. Terus gimana? Coba kita mau nyelesain masalahnya ya. Masalah yang tadi. Soal yang nomor ini soal yang nomor B. Soal yang B ini ya, persamaannya ini kita udah benerin tadi, jadi harus dibenerin dulu persamaannya di ini. Bentar, ini nih persamaannya. Oke. Nah, bisa kita tulis nih persamaannya. Kita definisiin def apa nih? Kita persamaannya yang tadi ya, persamaannya itu fungsi f. Kalau di soal kan y, t ya, berarti y, t, nggak apa-apa, boleh kita tulis gitu. Nah kayak gitu, tinggal masukin fungsinya itu 1 minus ty kuadrat. Bentar ya, 1 return, jadi langsung return aja. Return 1 minus y kali t. Oke, terus kita kuadratin. Kuadrat itu gini ya. Nah, 1 minus t. Nah, udah. Sekarang tinggal masukin. Kalau mau tahu hasilnya gimana, tinggal gini. Kita panggil fungsinya forward Euler
masukin X0 nya berapa. Nah tadi kan kita udah nulis nih X0 nya 0 ya, dari hasil perhitungan kita X0 nya 0, dari hasil pengamatan Xn nya 0,1, terus bukan H, apalagi nih yang kita butuhin tuh ini Xn ya, Y0 nya 0 ya, Y0 nya 0, terus ada apa lagi, F nya itu F nya tinggal masukin, F nya kita butuh F sama H nya itu di 0,01. Oke. Nah tinggal kita buat gini deh, hasil sama dengan ini. Jadi kita mau print hasilnya, nah atau bisa kita buat gini, kita mau apa ya namanya itu, spared ya, kita spared. Jadi kita mau nilai X nya berapa, Y nya berapa, sama stepnya berapa, bisa juga. Tapi nanti aja kita tulis ini hasil sama dengan berapa gitu ya. Oke, kita start aja. Nah oke, ada salah di sini katanya float. Oke, ini berarti harus diganti tuh, nggak boleh float karena itu in range ya, jadi harus kita buat integer. Oke, ini int. Nah kalau udah int kita run, H dikali F, H dikali F, H kali F. Oke bentar, H dikali F, kenapa dia nggak mau? Oke, ini F nya itu harusnya kan X, Y ya, berarti ini bentar, X, Y, ini kan F nya fungsi, jadi kita harus tulis gitu. Coba kita run, nah baru jalan. Nah ya, jadi 10 kali dia ngitung di hampir 0,01, ini kan kita mau jadi X nya di 0,01, itu hasilnya sekian, 0,09. Oke, kalau kita kecilin, misalnya kita kecilin nih, ini H nya ya, ini H nya kan, ini H 0,001, kita run. Nah nilainya nggak terlalu berubah ya, jadi ternyata dengan 0,1 aja nilainya udah benar gitu ya. Kalau 0,1 gimana? Kalau 0,1 pasti nilainya salah tuh, nggak bener ya. Nggak bener sih, bener aja, masih nggak terlalu bener karena soalnya masih udah lah. Oke, kurang lebih kayak gitu tuh untuk permasalahan yang ini nyelesain ya. Nah kalau misalnya mau nyelesain permasalahan yang lain, misalnya soal nomor yang lain ya, tinggal masukin persamaan yang lain ya. Ya ini kan tadi yang diketahui ini ya, kita pakai yang 2. Kalau pakai yang ini berarti pakai eksponensial. Nah ini dan sekian gitu, udah gampang. Yang penting kita udah ketemu solusinya. Ini solusinya. Terus nomor 2, selesaikan nomor 1 untuk menentukan Y 0,1 menggunakan metode RK. Nah kalau RK gimana nih, Ridwan Kamil? Bukan, jadi gini aja, aku kasih ya, jadi gini. Jadi soal kalau RK itu gini. Nah dia pakai, kalau tadi tuh bentar ya, kalau tadi nih kita biar bisa lihat ya perbedaannya. Kalau pakai yang ini normal, itu persamaannya gini, HF kali ini. Kalau ini itu di sininya itu harus ada tambah K1, K2, K3 sama K4, dimana K1, K2, K3, K4 nya itu ini gitu ya. Jadi terus gimana caranya? Ya tinggal kita tambahin aja sih persamaan ya, kayak gitu. Jadi coba kita copy paste lagi aja ininya, karena udah kita buat ya. Euler, tapi ini kuta ya, RK, rugi kuta. Oke, RK. Tinggal apa? Kan di sininya itu tinggal kita ganti dengan ini. Tinggal tulis nih K1, K2, K3, K4 nya di sini. Ya udah, K1 tulis, K2, K3, K4. Ya ini bakal saya percepat aja biar nggak capek.
tulisannya ya. Bentar, kita stop dulu. Oke, nah lanjutan ya. Berarti tinggal gini ya, tinggal masukin aja rumus-rumus yang ini nih tadi ya ke dalam fungsi yang udah kita buat, kan tinggal gampang lah gitu ya. 1/6 dikali ini sesuai ya, 1/6 kali K1 K2 K2 K3 dan seterusnya. Oh ini 2 kali K2 terus 2 kali K3 kalau nggak salah gitu ya. Nah ini udah bener nih kalau udah kayak gini. Kalau udah kayak gini ya tinggal kita panggil rumusnya. Nah misalnya kita mau hasil RK ya sekarang. Hasil RK sama dengan masukin RK dengan yang sama tadi ininya. Masukin aja. Set. Oke. Print. Kita mau lihat nih perbedaannya berapa. Apakah sama hasilnya? Print hasil RK. Oke, kita run ya. Set. White menit H dikali itu katanya float 0,01. Bentar. Oke, ini ada yang salah. Salahnya di mana nih? Coba. Oke, ya tadi ada kesalahan dikit, jadi ini agak lebih dirapihin ya. Nah, udah nih kayak gini. Nah, sekarang kalau kita run ya, ternyata hasilnya, ini kan hasilnya di tengah ya, yang Y nya kan kita mau nyari nilai Y nya kan. Oke, nah itu hasilnya ternyata nggak terlalu beda jauh ya, mirip-mirip. Cuman kalau yang ini udah lebih detail ya, jadi belakangnya tuh lebih 0,00 gitu. Tapi kita nggak tahu yang benar yang mana, yang lebih bagus yang mana, karena masih 0,01. Kalau kita tinggiin ke 0,1 kayaknya nih fungsinya masih bagus ya, jadi masih aman. Nah kalau 0,01 itu cuma satu doang, bayangin pakai RK dia cuma satu kali doang, jadi nggak nyampe butuh 10, cuma sekali doang udah selesai masalahnya tuh ya, karena nilai H nya itu berubah ya, bukan nilai H nya sih, tapi dia cuma sekali iterasi aja gitu. Nah kalau ini jadi butuh, jadi lebih, walaupun persamaannya lebih panjang tapi dia lebih cepat menyelesaikan masalahnya. Oke, nah ini bakal saya push ke Git ya, jadi nanti tinggal di download aja terus ininya Git push bentar, persamaan Euler. Oke, kita push. Oke. Nah kalau udah di push, nah ini teman-teman bisa lihat ini ya, bukan soalnya tapi codingannya, tinggal di download aja, tinggal diganti nilai-nilai ini sesuai dengan soal-soal yang ada atau permasalahan yang ada. Oke. Nah sekarang kita coba balik lagi ke sini. Nah karena udah jadi ya tadi. Nah sekarang ada permasalahan yang lebih seru lagi. Coba kita lihat ya, kita bahas bersama. Misalnya yang nomor 2 nih. Selesaikan persamaan nomor 1 untuk menggunakan metode. Oh tadi udah ya, tadi udah ketemu, berarti nomor 2 udah. Nomor 3, apabila diketahui suatu fungsi diferensial yang nilainya y0 pada titik t0, bagaimana cara menentukan nilai y pada suatu titik t yang terletak sebelum t0? Oke. Metode apa yang digunakan? Nah kalau ini gimana nih? Jadi gini kata dia di soalnya ya, jadi dia punya garis. Oke. Kalau tadi kita punya titik yang awalnya, terus kita mau nyari titik di sini berapa sih gitu ya. Ini y-nya berapa di sini? Kita udah tahu y0 ya. Ini namanya forward.
Kalau tadi kita punya nilai T-nya sebelum nilai T, nih. Di soalnya gini. Kita punya nilai T yang sebelum dengan T0. Nilai T targetnya itu lebih kecil daripada T0. Jadi T0-nya kan di sini ya. Ya T0 atau Y0 ya. Di sini. Nilainya itu di sini. Di sini nih. Ya. T-nya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau lebih kecil, berarti kita butuh ke belakang. Nah, ke belakang namanya apa? Backward. Ya, ke belakang. Cuman gitu bedanya. Terus persamaannya gimana ya? Sebetulnya persamaannya bakal sama. Cuman bedanya di sini. Kalau tadi Y plus 1, kenapa? Y plus 1. Gini. Kalau kita forward itu namanya Y plus 1 karena di sini. Ini kan Y N plus 1. Oke. Terus ini YN. Nah, ini diganti dulu jadi YN. Nah, kayak gitu ya. Kalau sekarang itu di belakang nih. Jadi apa nih? Bukan N plus 1 tapi N min 1. Jaraknya ya tetap sama. Gini aja kan. Caranya si ini dikurang dengan ini. Ujung-ujungnya rumusnya sama. Coba ya kayak tulis ya rumusnya. Berarti Y N min 1 dikurang dengan YN itu bakal nilainya sama dengan, bentar ini disampingin, sama dengan oke. Ini kan jarak yang ini sama dengan banyaknya step, atau nulisnya gimana ya, banyaknya step ya. Ini step itu kita tulis H ya, berarti si stepnya dikalikan dengan delta Y-nya atau turunan pertamanya, berarti Y aksen atau si fungsinya, kita tulisnya fungsinya aja, fungsi ya, berarti F YN, karena itu pakai T ya, berarti TN. Nah, kalau mau dicari berarti kan gini, YN sama dengan, kita mau nyari titik yang mana, yang YN nya atau YN min 1. Kalau YN min 1 tinggal gini, YN min 1 sama dengan YN plus H. Ini F YN plus TN ya, semua sama aja kayak gitu. Oke, ya ini rumusnya. Oke, permasalahannya sudah terselesaikan. Terus apa lagi nih? Oke, nah udah selesaikan yang pertama. Oke, nih ada tugas akhir. Jelaskan mengapa nilai H sangat berpengaruh terhadap error yang dihasilkan. Jelas ya, tadi kan udah dijelasin juga. Nilai H itu kenapa berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan, karena ini step untuk menguji tentang kekonsistenan ya. Kalau misalnya gak konsisten berarti errornya tinggi banget nanti kayak gitu. Jadi itulah jawabannya. Terus selesaikan persamaan diferensial biasa di atas secara analitik. Iya. Ini mah bisa ya. Coba kita selesaikan. Selesain ya. Jadi gimana nih? Copy dulu deh ininya ya. Ke bawah. Oke. Nah, nomor 1 ya. Jadi udah tau lah ya. Tadi konsepnya udah lumayan soalnya pasti udah tahu. Ya, sekarang dy per dx. Oke. dy per dx sama dengan 4t pangkat 3 ditambah t kuadrat ditambah 10t ditambah 7. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara nyelesain persamaannya? Berarti kita integralin kan? Ya. Integralin, ini integralin. Kalau diintegralin jadi y kan, ketemu y x-nya. Nah, bukan y x sih, y t ya. Itu karena t, ini t, bukan x. Y t-nya, nah ini tinggal diintegralin, berarti jadi t pangkat 4 ditambah dengan t pangkat 3 sepertiga ditambah dengan t pangkat 2 bagi 2 berarti 5. Terus integralin sampingnya, berarti tambah berapa tuh, 7t ditambah apa, jangan lupa c. Udah selesai ini.
Oke, nah terus nomor 2. Wah, ini pakai sistem ya. Jadi kita coba selesaikan pakai persamaan yang tadi. Nah, kita coba nyelesain persamaan itu ya, nomor 2 ya. Caranya kita coba kita gini, buat file baru. Jadi solusi nomor 2. Nah, kita copy paste lagi aja karena kita udah buat tadi kan, udah bagus-bagus nih. Kita copy aja. Kita mau pakai apa nih? Mau pakai forward Euler atau pakai yang RK? Ya sama aja sih, bebas mau pakai yang mana. Pakai forward Euler aja ya, yang biasa. Set, copy paste. Nah, sekarang masalahnya, ini masih ini kecilin dulu. Nah, tadi kita copy paste yang sama yang Euler ya. Jadi dari yang ini kita copy nih, pakai ke folder yang baru. Ini di zoom dulu. Nah, permasalahannya lihat di sini. Kita ini pakai metodenya mah bisa kita selesaiin metodenya. Udah ketemu kan ini metodenya. Tapi kita bingungnya apa ini? Fungsinya. Nah, fungsi untuk masuk fungsi f-nya ini. Nah, fungsinya itu apa nih? F ya. Misalnya f ini x, apa t misalnya gitu. Kayak gitu ya. Nah, fungsi ini yang kita mau buat ya. Fungsinya gimana cara buatnya? Fungsinya bagusnya sih gini. Kita lihat di soalnya. Di soal ini nih. Ini ada damper mengalami pergerakan setelah gaya aktuasi itu Ft diberikan pada gambar di bawah sini. Terus ini Newton berupa persamaan. Nah, ini kita buat dulu nih persamaan Newtonnya ya. Jadi si M-nya itu, wah gede banget nih. Kok gede banget ya? Pantes. Si M X double sama dengan minus KX ya, soalnya kan gitu. Kelihatan nggak? Oh sorry, ini di layar kelihatan nggak ya? Kelihatan. KX minus CX turunan tambah dengan FT. Nah, kita selesaikan persamaan ini dulu. Nah, taunya gimana caranya? Si X titik ini ya. Si X titik itu kan apa? Turunan pertama dari X. Turunan pertama dari X itu apa? Kecepatan ya. Jadi bisa kita tulis KX minus CV gitu ya, tambah dengan FT. Ini ada T-nya. Nah, persamaannya jadi kayak gitu. Karena kan turunan yang pertamanya jadi itu ya, kecepatan. Nah, kita boleh simplifikasi seperti itu. Terus apalagi nih kalau udah kayak gitu, udah M, terus kita butuh fungsinya, fungsi turunannya. Berarti tinggal gampang kalau udah kayak gini. Berarti turunannya kan kita mau nyari nih, ini persamaan diferensialnya tentunya. Nah, kalau udah kayak gini berarti jadi minus KX minus CV ditambah dengan FT dibagi dengan M. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini kan lebih enak ya. Jadi persamaan ini dikali ini. Ya, berarti fungsinya yang mau kita buat itu ada apa aja? Ada X, ada T, sama ada V ya. Jadi ada V-nya juga. Nah, V-nya tapi kita belum tahu nilainya berapa. Kita masukin dulu nih dari soal ya. Soal itu M-nya berapa, X-nya berapa, dan itunya berapa. Apa? Nilai MK-nya ya. MK sama C-nya. Coba kita buat M sama K-nya sesuai sama soal. Gini. 5.000, 50.000 sama 5.000 gitu ya, di soal kan gitu. Udah kayak gitu, sekarang kita tinggal return si persamaannya. Nah, persamaannya kan berarti apa tadi? Nah, ini ya, ini persamaannya KC dibagi dengan
M ya. Ya udah kita tulis nih di sini. Nah, oke, return dari F. Nah, si F-nya sendiri itu berubah nilainya. Jadi kita bisa tulis nih. Si F-nya itu bakal berubah di kalau katanya selain dari kurang dari 1. Kalau kurang dari lebih dari 1 itu nilainya bakal 0. Berarti kita bisa tulis persamaan gini, if kalau F-nya itu kurang dari kalau misalnya if si T-nya itu kurang dari 1, kan kita mau nilai F-nya ya, berarti T-nya kurang dari 1, itu nilainya bakal F-nya itu bakal 1000 katanya kan di soal. 1000 atau berapa tuh? Coba kita lihat dulu di soal ini. Salah ini ya. Di soal itu F-nya itu mana nih? 5000 Newton ya. Saya tulis 5000 di sini. 5000. Nah, selain itu else-nya 0. Else F-nya sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah bisa mendefinisikan dari soal yang ada. Oke, soal yang ada kan ini. Ya, oke. Nah, udah nih, udah dapat. Tinggal apa ya? Tinggal dijalanin bersama si soalnya ya, persamaannya. Terus gimana nih caranya? Enaknya sih ada yang kita modifikasi nih yang di atasnya. Oke, modifikasinya gimana? Coba bentar. Ini apa bisa kelihatan ya? Oke, nah kayak gini nih biar enak lihatnya, ini di atas. Oke, nah coba ya kita modifikasi persamaannya. Oke, nah di sini kan Y0 ya, ini stepnya. Nah, Y-nya kita buatnya jadi apa ya? Ini jadi diubah jadi ada ya V0 ya, karena ada kecepatan. Oke. Jadi sini ada tambahin kecepatan di atasnya. Jadi xn terus ininya Y0 itu jadi kecepatan. Ya boleh juga sih pakai Y0 ya. Tapi pakai kecepatan juga nggak apa-apa. Ya udah berarti pakai Y0 aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau biar enak ya lihatnya V0. Oke. Nah kalau udah V0 berarti kita ganti awal waktunya T-nya itu bakal sama dengan 0 kan, berarti X0 ya, karena kan awal si waktunya itu pasti 0, berarti X0 ya. Terus X-nya itu kita tulis X0 ya, benar. X awalnya kan X0 ya, berarti X0 juga nggak apa-apa. Ini juga kita bracket. Kenapa kita bracketin? Karena kita mau ngambil beberapa datanya, terus nanti kita mau visualisasiin biar enak aja ngeliatnya. Terus ada apa lagi nih? T sama X, terus si V-nya ya V0 ya. Ini boleh di Y-in, tapi ini biar enak aja ngeliat jadi V. Oke. Terus kita ganti lagi nih di sini ya, bagian ininya ya. Jadi T-nya, T barunya, atau kita tulisnya T next aja, atau T baru sama dengan itu T yang awalnya ditambah dengan H gitu kan. T-nya kan berubah sebanyak H juga. Terus si X-nya sekarang, nah si X barunya itu sama dengan X yang keberapanya. Oke. X yang keberapanya itu X-nya ditambah dengan si rumus tadi H dikali dengan turunan awalnya V. Iya kan? Ini kan fungsinya. Tapi ini udah nggak jadi fungsi sih nanti ya. Jadi kayak gitu. Habis itu V-nya, V barunya itu sama dengan rumus yang Euler-nya, tapi kita modifikasi di sininya. Kenapa? Karena kan V itu ada turunan-turunannya lagi terhadap turunan dari sebelumnya gitu ya. Jadi kan kita mau nyari turunan kedua sebelumnya.
Kalau ini nyari turun yang pertama, berarti kita butuh fungsi yang awalnya aja. Fungsi yang awal itu f x i, oke, terus vi, terus ti. Nah kayak gitu. Jadi kita masukin nilai yang awalnya ini ke sini kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah oke, terus yang ininya kita hapus aja ya biar enak. Terus kita, karena ini bracket, jadi kita pakai append. Jadi nggak bisa yang tadi plus sama dengan, nggak bisa, jadi kita pakai ini. Tujuannya biar nanti nilai baru ya, biar nilainya banyak gitu, biar bisa kita lihat nilainya dan kita bisa visualisasiin. Oke, nah ini kita ganti dulu yang x sama v nya, berarti ini x, oke, terus ini v. Nah gitu. Nah kalau udah gini ya, ini udah x. Nah yang kita return, kita balikin nilainya itu nilai t sama x nya. Kan yang ditanyain tuh posisinya kan, posisi pasti terhadap waktu dong, ya enggak? Oke, nah sekarang tinggal kita hitung persamanya. Berarti T0 nya berapa nih? Tulis dulu yang diketahui. T0 nya 0 dong gitu. Awalnya kan di waktu yang ke 0. Terus T1 nya 10 ya. Kenapa 10 ya? Lihat aja di soal. Nih soalnya. Bentar. T selanjutnya 10 ya. Bentar, kenapa masukin 10? Ya karena memang mau nyari 10 aja, 10 detik nih. Oke. Selama 10 detik. Nah terus x0 nya ya pasti jarak awalnya itu 0. Terus v0 nya berapa? Ya 0, kecepatan awalnya kan 0, belum diapa-apain ya. Nah, terus h nya atau stepnya itu 0,01. Sekarang kita, nah ini mau seperet ya, kita seperet. Nah hasilnya itu kan pasti di Euler-nya kan. Nah kita tulis nih Euler, kita panggil persamaan kita, format Euler kasus gitu aja. Nah kita panggil nih ininya, masukin T0 nya, terus T1, terus X0, terus F nya fungsinya kan, terus H nya sesuai dengan definisi yang kita buat di atas ini. Oke, nih definisi yang di atas tadi. Oke, bentar kita cek dulu. Oh iya benar definisi yang di atas. Oke, kalau udah ya udah tinggal kita plot ya. Nah ini kan nilai keluarannya itu apa? X sama T kan. Nah kita bisa tulis nih, kita mau seperet, kita mau dapetin nilai X nya, T nya sendiri sama X nya sendiri. Oke, nah tinggal tulis deh PLT plot T, X gitu. Oh kalau PLT itu kita harus panggil dulu ya, panggil matplotlib. Jadi di sini bentar, import matplotlib pyp plot splt. Oke. Nah kalau udah kan bisa jalan ya plotnya jalan. Terus kita kasih label X nya dulu, plt untuk si X labelnya time, waktu ya. Terus plt untuk yang di Y nya itu posisi. Terus yang di title-nya apa nih, mau kasih apa? Title-nya apa ya, dumping enggak deh, studi kasus. Oke. Nah udah studi kasus, terus kita plt show. Oke. Nah kalau udah, coba kita run ya, jadi gak ya? Nah ini masuk ke layar gak ya? Oh nggak masuk ya.
ternyata. Yang jelas ini harusnya masuk. Gimana cara masukinnya biar kelihatan. Ya pokoknya tinggal di run aja. Ini udah jadi sih hasilnya. Tinggal dilihat nanti bentuknya gimana. Coba kita stop dulu. Oke, nah ini dia hasilnya ya. Tuh, udah sesuai ya. Jadi bakal ngedamping gitu. Oke, keren ya. Nah, itu udah kita buat nih itunya. Programnya ya, mantap ya. Nah, studi kasusnya udah selesai. Terus kalau kita lihat lagi nomor 3. Oke, ini mah nomor 3 mah sama kayak yang tadi ya. Gampang nih, tinggal masukin aja. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya, pakai yang persamaan yang kita udah buat sebelumnya. Nah, biar enak lagi nih persamaan sebelumnya, kan ini masih hasil. Tadi kita udah belajar seperet, berarti tulis nih X, terus Y-nya, terus sama si step-nya. Bisa tulis gitu karena sesuaian sama yang di sini. Oke. Terus di sini juga X sama Y sama step-nya. Boleh kayak gitu. Nah, di sininya berarti diganti ya biar enak ngeliatnya. Berarti tulis aja gimana ya, hasil. Oke, hasil di Y dalam kurung. Nah, kita masukin nilai X nya. Nah, boleh kayak gitu. X1 sorry. Ya udah nggak apa deh kayak gitu. Sama dengan, nah itu bakal Y. Nah, dengan step masukin nih apa nih, step. Kita biar enak aja ngeliatin nanti. Ini harus dikasih F biasanya. Oke, biar jadi fungsi, biar bisa melihat jalannya. Sama juga ini yang di bawah juga kayak gitu. Oke, yang atas kan kita pakai itu ya. Berarti ini ganti deh, hasil menggunakan your forward. Kalau gini hasil menggunakan RK. Ya, coba kita run. Oke, ini kok lama ya? Oke, bentar, nih ada yang salah nih. Oke, kenapa dia muter-muter ya? Coba. Nah, oke, tadi ada kesalahan di sini. Nah, yaudah tuh, jadi enakan ngeliatnya. Satu ini, dan dengan 10 step. Nah, ini stepnya harus diginiin biar lebih rapih. Terus ini juga lebih rapih. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wah, ini videonya lumayan lama, 1 jam. Karena emang mau bahasnya terlalu dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung cepet-cepet belajarnya, langsung yang coding-codingan ya, langsung di bagian 30 menit ke atas kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya kalau ngupload. Thank you.